Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Belkolam, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana nih kabarnya para santri baru Pondok Pesantren Modern Al-Amanah yang kemarin saja baru diresmikan menjadi santri resmi Pondok Pesantren Modern Al-Amanah? Pasti senang sekali bukan menjadi santri resmi Pondok Pesantren Modern Al-Amanah? Nah, sebelum itu, perkenalkan, namaku Abdullah Azafari. Aku biasa dipanggil Fahri. Aku sekolah dan belajar di SMP Bilingual Terpadu 2 atau BILI. Nah, kemarin SMP Bilingual Terpadu 2 baru saja meluncurkan maskot terbaru kami, BILI. Kemarin BILI dilaunchingkan langsung oleh kepala sekolah kami, yaitu Ustadz Gus Muhammad Ulil Albab. Kebetulan aku berasal dari kelas 8A program STE. For your information, STE adalah singkatan dari Sanggar Tauhid Entrepreneur. Di sekolahku ada dua program unggulan, yaitu Sanggar Tauhid Entrepreneur dan juga Sanggar Kutub-Putros. Jadi jika sahabat Belkolam ingin bisa belajar kitab dan juga menghafal Al-Quran dengan cepat, bisa sekolah di SMP Bilingual Terpadu 2. Di sekolahku juga tidak hanya mengajarkan Al-Quran dan juga kitab kuning, tapi di sekolahku juga mengajarkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Buktinya di setiap pembelajaran kami menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi abad ke-21. Sekarang ini aku ada di depan perpustakaan SMP Bilingual Terpadu, namanya Ocean Library. Koleksi buku di Ocean Library cukup lengkap, seperti kitab, majalah, komik, novel, Korean, dan masih banyak lagi. Nah, buku-buku yang paling aku suka adalah novel. Tahu nggak teman-teman, kemarin aku nemuin satu novel yang menurutku menarik banget. Aku ambilkan ya. Ini dia buku yang aku temuin kemarin. Judulnya adalah Jejak Langkah. Kenapa bagiku menarik? Karena menurutku sampulnya saja sangat bersejarah, karena aku suka sama sejarah. Nah, hari ini aku mau mereview buku yang berjudul Jejak Langkah. Jejak Langkah adalah karya dari sastrawan besar Indonesia dan paling favoritku, yaitu Pramudia Anantatur. Beliau diakui oleh media-media asing dunia sebagai penulis yang berwawasan luas dan juga berani. Beliau juga telah menulis 50 buku dan telah diterjemahkan ke dalam 42 bahasa asing. Buku Jejak Langkah ini adalah salah satu karyanya. Buku ini atau karya ini ditulis saat beliau masih mendekam di balik jeruji besi di Pulau Buru. Meskipun di balik penjara, tidak menyurutkan semangat beliau untuk menulis, karena menurut beliau menulis adalah bekerja untuk keabadian. Buku ini terbagi menjadi 4 serial dalam sebuah judul roman tritalogi Pulau Buru. Buku pertamanya adalah Bumi Manusia, buku keduanya adalah Anak Semua Bangsa, buku ketiga yang aku bawa ini Jejak Langkah, dan buku keempat adalah Rumah Kaca. Buku ini bahkan hampir saja menyabet penghargaan Nobel Sastra pada masa itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cerita Jejak Langkah ini. Buku ini berlatarkan cikal bakal nation bernama Indonesia pada awal abad ke-20. Pada masa itu pula, awal-awal masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia, banyak sekali organisasi baru atau organisasi yang didirikan oleh pribumi terpelajar pada masa itu. Aktor utama dalam cerita ini bernama Minke juga ingin mendirikan sebuah organisasi untuk melawan Belanda. Lalu Minke pun mendirikan sebuah organisasi bernama Syarikat Priyayi. Di organisasi tersebut, Minke menerbitkan sebuah koran bernama Medan Priyayi. Medan menjadi sebuah wadah berkumpulnya pendapat-pendapat dari pribumi pada masa itu. Minke pula mengenalkan sebuah sistem yakni boikot. Lalu tak lama kemudian, Syarikat Priyayi pun runtuh karena Syarikat Priyayi tidak ingin melangkah lebih maju. Maka Minke pun mendirikan sebuah organisasi lagi bernama Syarikat Dagang Islam. Lama-kelamaan Medan Korean yang diterbitkan oleh Minke
semakin meluas ke seluruh Indonesia. Di akhir cerita, Minke ditangkap oleh inspektur Belanda bernama Jacques Pangemanan menggunakan 2N. Minke ditangkap di rumahnya saat Minke sedang beristirahat. Minke berpesan kepada babunya untuk menyuarakan ke seluruh cabang dari Syarikat Dagang Islam untuk melakukan perlawanan dan membebaskan Minke. Seru sekali kan Jejak Langkah ini? Buku ini memiliki banyak sekali penghargaan. Di dalam buku ini juga terselip satu pesan dari Pramudia Anantatur. Aku bacakan ya pesannya. Sudah lama aku dengar dan aku baca, ada suatu negeri di mana semua orang sama di depan hukum, tidak seperti di Hindia ini. Kata dongeng itu juga, negeri itu memasyhurkan, menjunjung dan memuliakan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Aku ingin melihat negeri dongeng itu di dalam kenyataan. Pramudia ingin bangsa Indonesia menjunjung tinggi kebebasan, persamaan dan persaudaraan agar Indonesia semakin maju, semakin kuat dan semakin luar biasa. Seru sekali kan ceritanya? Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ingin ke Ocean Library, bisa pada pukul 9 pagi ataupun setengah 4 sore. Aku tungguin ya di Ocean Library. Mungkin itu sedikit review buku yang aku bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah patah kata. Aku tunggu kalian di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.